Eh, di sini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk memaksimalkan hasil dari Kamin clustering ya. Ada yang pre-processing, ada yang post-processing ya. Pre-processing ini kita lakukan sebelum melakukan clustering ya. Kalau post-processing kita lakukan setelah melakukan clustering. Jadi untuk pre-processing yang pertama, untuk memaksimalkan hasil clustering, kita harus menormalisasikan data. Ya, jadi menormalisasikan data itu artinya mengubah datanya menjadi skala 0 sampai 1. Karena kadang-kadang atribut-atribut yang dimiliki oleh data itu skalanya sangat berbeda jauh. Contoh ya, misalnya setiap data mewakili satu orang. Atribut yang dicatat adalah tinggi badan dan penghasilan. Kalau tinggi badan kan mungkin skalanya itu kalau senti 150 sampai 200 senti. Tapi kalau penghasilan per bulan misalnya, mungkin dari 1 juta sampai 50 juta. Nah, antara tinggi badan dengan penghasilan itu kan skalanya sangat berbeda jauh ya. Agar nanti tidak menimbulkan eh, kecenderungan untuk mengelola penghasilan saja. Nah, tinggi badan dan penghasilan itu nilainya kita normalisasikan menjadi 0 sampai 1. Bisa menggunakan normalisasi min-max ya. Normalisasi min-max itu sudah ada di soal tugas sebelumnya. Kemudian mengeliminasi outlier. Outlier itu data yang nilainya tidak umum ya, tidak umum. Jadi terlalu kecil atau terlalu besar dibandingkan data-data yang lain. Misalnya di satu kelas ya, di satu kelas misalnya kiriman per bulan mahasiswa ada yang 900, ada yang 1 juta, ada yang 1,1. Ternyata ada satu mahasiswa yang kirimannya per bulan misalnya 5 juta. Nah, itu outlier namanya. Kalau ada data yang nilainya outlier itu dihapus saja ya, agar tidak mempengaruhi hasil clustering. Terus dua post processing. Nah, ini kita lakukan setelah menjalankan algoritma Kamins ya. Jadi sudah terbentuk cluster-cluster. Post processing yang pertama yang perlu kita lakukan ialah hapus cluster kecil yang bisa atau yang mungkin berisi outlier. Jadi misalnya kita membagi data menjadi 5 cluster. Ternyata ada satu cluster isinya cuma 1 atau 2 data. Bisa jadi cluster tersebut itu berisi outlier atau pencilan. Ya. Nilai yang berbeda jauh dengan nilai umum. Nah, kalau kita memiliki cluster seperti itu, cluster ukuran kecil, anggotanya sedikit, itu kita hapus saja. Ya. Terus tahap kedua, post processing kedua, ya, kita cari loose cluster. Loose cluster itu cluster yang terlalu menyebar. Jadi anggotanya itu renggang-renggang. Terus kalau dari segi ukuran itu klasternya sangat besar. Jadi sangat besar, tapi anggotanya renggang-renggang. Ya. Nah, kalau kita menemukan klaster seperti itu, anggota klasternya ukurannya besar, tapi anggotanya renggang-renggang, khusus untuk klaster tersebut mungkin harus kita klaster lagi, ya. Jadi mungkin harus kita split menjadi 2 atau 3 seperti itu. Kemudian post processing ketiga, kalau ada klaster yang berdekatan, jadi misalnya ada beberapa klaster, 2 atau 3 klaster kok lokasinya sangat dekat ya. Nah, klaster seperti itu bisa dipertimbangkan untuk digabung menjadi satu. Ya. Nah, itu beberapa langkah-langkah pre-processing dan post-processing untuk meningkatkan hasil clustering.